Shalom saudaraku, berjumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Jakob Setio, masih dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Kali ini kita akan bersatu bersama-sama, mari kita berdoa. Bapa kami rindu, firman-Mu sungguh memberkati kami, dan biarlah melalui renungan firman itu, kami semakin dikuatkan, diteguhkan di dalam pengiringan kami akan Engkau. Kami siap diberkati, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari Mazmur 42 ayat 6. Mazmur 42 ayat 6 berkata, "Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Saudaraku, dalam hidup ini kita pasti pernah mengalami masa-masa krisis. Penyebabnya tentu bermacam-macam. Tetapi yang terpenting saudaraku, bukan penyebabnya itu, melainkan bagaimana kita merespon krisis dengan baik agar kita dapat keluar dari situasi itu dan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Sebab bila tidak ditangani dengan baik, maka situasi krisis itu menyebabkan jiwa kita menjadi tertekan, stres, bahkan bisa depresi. Tanda-tandanya biasanya dimulai dari perasaan gelisah yang tidak menentu, merasa hampa, kosong, dan lain sebagainya. Kondisi ini bisa mengakibatkan sesuatu yang fatal di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudaraku, kita perlu segera mencari solusi apabila kita ada dalam keadaan krisis yang ditandai dengan jiwa yang tertekan, gelisah, kosong, dan lain sebagainya. Dan satu-satunya solusi yang benar adalah datang kepada Tuhan, mencari kehendaknya, dan meminta pertolongannya agar kita dapat keluar dari situasi tersebut, seperti yang dialami oleh Bani Korah. Di Mazmur ini, Bani Korah menceritakan kondisi jiwanya yang sedang tertekan dan hatinya yang sedang gelisah. Tampaknya hal itu dilatar belakangi oleh kisah masa lalu yang buruk yang dialami oleh nenek moyangnya. Alkitab mencatat, Korah bin Yitsar bin Kehat bin Lewi dikategorikan sebagai seorang pemberontak terhadap kepemimpinan Musa, sepupunya. Ia memimpin 250 orang, termasuk di dalamnya ada Datan dan Abiram, serta anak-anak Eliab dan On bin Pelet, ketiganya adalah orang Ruben. Pemberontakan itu tampaknya dilatar belakangi oleh kecemburuan Korah atas kepemimpinan Musa. Alasan Korah memberontak kepada Musa, yang pertama karena Musa dan Harun dianggap mengangkat diri mereka sendiri di atas orang-orang Israel lainnya. Yang kedua, Musa dianggap sebagai seorang pemimpin yang gagal masuk ke tanah perjanjian. Dan yang ketiga, Musa dan Harun dianggap memonopoli jabatan imam untuk diri mereka sendiri. Tetapi apapun alasan pemberontakan Korah ini menyebabkan Korah dan rombongannya kemudian dihukum oleh Tuhan. Peristiwa itu, saudaraku, tentu saja sangat membekas di dalam diri orang-orang Israel, terlebih bagi keturunan Korah itu sendiri. Akibat pemberontakan nenek moyangnya itu, saudaraku, maka Bani Korah atau keturunan Korah dianggap atau dicap sebagai kaum pemberontak. Meski kemudian Bani Korah ini mendapatkan bagian pelayanan di kemah suci, mereka itu umumnya menjadi penjaga-penjaga pintu gerbang, mengolah roti, menyanyikan lagu-lagu pujian, memainkan alat-alat musik dan lain sebagainya. Tetapi luka batin akibat apa yang dilakukan oleh nenek moyangnya itu ternyata masih membekas di dalam diri Bani Korah. Luka batin itu begitu berkepanjangan
Tampaknya Bani Korah belum menyelesaikan masalah ini di hadapan Tuhan, sehingga luka itu dibawa kemana-mana dari generasi ke generasi berikutnya. Tak heran karena hal itu, saudaraku, maka Bani Korah ini mengalami masa-masa yang berat dalam hidupnya akibat jiwa yang tertekan, hati yang gelisah, perasaan kosong, perasaan tidak berguna, malu, dan lain sebagainya. Namun di atas semua itu, saudaraku, Bani Korah sadar betul bahwa hanya Allah, Yehova Elohimlah, yang sanggup memulihkan hidupnya, yang sanggup memulihkan jiwanya yang merana akibat dosa masa lalu. Bagi Bani Korah, tidak ada tempat lain yang bisa menyelesaikan masalahnya yang begitu berat. Tidak ada solusi lain yang dapat menolong dirinya kecuali datang bersimpuh di bawah kaki Tuhan dan berharap Dia yang akan memulihkan hidupnya. Dalam sejarah bangsa Israel berikutnya, saudaraku, kita mendapati bagaimana Bani Korah dipulihkan oleh Tuhan dan dia menempati bagian pelayanan yang sangat penting dan vital di dalam kerajaan Israel. Semua itu membuktikan betapa Allah yang dimiliki oleh Bani Korah adalah Allah yang hidup, Allah yang mengerti pergumulan-pergumulannya dan sanggup menolong hidupnya, serta mengangkat kembali kehidupannya yang pernah jatuh, masa lalu yang kelam dan lain sebagainya, menjadi pribadi yang punya makna, pribadi yang mulia di hadapan Allah. Nah, hal yang sama juga dapat kita alami, saudaraku. Maka ketika kita ada dalam situasi jiwa yang gelisah, merana, kosong, hampa, apapun penyebabnya, mari kita datang kepada Allah di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Dialah penolong kita, Dialah pemulih hidup kita, Dialah pelepas kita, dan oleh Dia kita akan mendapatkan sukacita yang sejati, pertolongan yang sejati. Mari jangan ragu datang kepada Allah, percayalah sepenuhnya, maka pertolongan akan menjadi milikmu. Mari kita berdoa, dan kalau saudara ada dalam pergumulan yang berat, dalam keadaan situasi yang menekan, serta jiwamu mengalami kehampaan, kekosongan, dan kegelisahan, taruh tanganmu di dada dan berdoa bersama-sama dengan saya. Tuhan, di dalam nama Yesus, siapapun hari ini yang mendengarkan program ini dan mereka ada dalam pergumulan yang berat, Tuhan jamah mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang sedang punya masalah Tuhan berikan solusi. Mereka yang sedang ada dalam jiwa yang tertekan, Tuhan memberikan kelegaan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Engkaulah penolong kami, Engkaulah pemulih kami. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati.